Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Wibat dengan NIM 2505110015. Saya dari program studi Teknik Komputer. Di video ini saya akan menjelaskan penyelesaian ujian akhir semester dengan mata kuliah Fisika Dasar. Nah, yang pertama saya akan mengerjakan soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 ini diketahui dua muatan listrik. Yaitu yang pertama adalah Q1 sama dengan 3,00 dikali 10 pangkat min 6. Lalu yang kedua Q2 besarnya yaitu 1,50 dikali 10 min 6. Nah, jarak antara kedua muatan adalah 12 cm ya. Sini kita tuliskan R sama dengan 12 cm. Oh ya, sorry, sini kolom ya. Nah, yang ditanyakan adalah besar gaya elektrostatik antara kedua muatan. Nah, karena yang ditanyakan adalah gaya listrik antara dua muatan, maka kita akan menggunakan hukum kolom, yaitu F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, F di sini tuh gaya listrik dengan satuan Newton ya. Lalu K itu konstanta kolom dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, di sini kita tulis saja di sini. Dikali 10 pangkat 9. Lalu Q1 dan Q2 itu adalah besar muatan listrik dalam kolom. Lalu R ini tuh jarak antara dua muatan dan satuannya itu harus meter. Nah, jarak pada soal itu kan masih cm, sehingga kita harus mengubah ke meter. Nah, untuk mengubah cm ke meter itu kan harus dibagi 100 ya. Sini 12 bagi 100, maka hasilnya 0,12 meter. R sama dengan 0,12 meter. Nah, kita tulis lagi aja ya, diketahuinya biar jelas. Di sini. Q1 sama dengan 3 dikali 10 min 6 kolom. Q2 1,5 dikali 10 min 6 kolom. Lalu konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, sekarang kita hitung Q1 dikali Q2 nya terlebih dahulu ya. Q1 dikali Q2. Nah, Q1 nya itu kan tadi 3 dikali 10 min 6. Lalu Q2 nya 1,5 dikali 10 pangkat min 6. Nah, di sini kita akan mengkalikannya yang variabelnya sama terlebih dahulu ya, yaitu 3 dikali 1,5 adalah 4,5. Lalu 10 min 6 dikali 10 min 6, maka hasilnya 10 pangkat min 12. Maka di sini Q1 dan Q2 nya adalah 4,5 dikali 10 min 12. Selanjutnya hasil tadi itu kan akan saya kalikan dengan konstanta K. Itu K
dikali Q1 dan Q2 sama dengan, nah konstanta tadi itu kan 9 dikali 10 pangkat 9 ya. Kali Q1 nya dan Q2 nya 4,5 dikali 10 min 12 sama seperti tadi ya, kita akan kalikan dengan variabel yang sama terlebih dahulu, yaitu 9 dikali 4,5 hasilnya 40,5, lalu 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12, hasilnya 10 pangkat min 3. Lalu kita akan kalikan 40,5 dikali 10 min 3, maka hasilnya adalah 0,0405. Lalu kita akan hitung R kuadratnya. Nah, tadi kan R-nya itu kan udah diubah menjadi meter, yaitu 0,12 kuadrat. Maka hasilnya 0,0144. Nah, langkah terakhir kita akan bagi hasil sebelumnya dengan R kuadrat ya. F sama dengan 0,0405 dibagi 0,144. Maka hasilnya adalah 2,8125. Maka akan dibulatkan menjadi 2,81 Newton. Nah, jadi besar gaya elektrostatik antara kedua muatan adalah 2,81 Newton. Nah, penyelesaian soal nomor 1 sudah selesai. Oke, next kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, pada soal ini terdapat 3 partikel bermuatan yang terletak pada satu sumbu X. Nah, partikel 1 dan partikel 2 berada pada posisi tetap, sedangkan partikel 3 bergerak bebas. Nah, diketahui gaya elektrostatik bersih yang bekerja pada partikel 3 akibat partikel 1 dan 2 adalah 0. Nah, diketahui juga bahwa jarak L23 lebih besar daripada L12. Nah, yang ditanya adalah perbandingan muatan Q1 terhadap Q2. Nah, karena gaya bersih pada partikel 3 sama dengan 0, berarti gaya listrik dari partikel 1 pada partikel 3 besarnya sama dengan gaya listrik dari partikel 2 pada partikel 3, tetapi arahnya saling berlawanan. Nah, di sini kita akan menggunakan hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K Q 3 dibagi R kuadrat. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung gaya listrik antara dua muatan. Lalu kita akan samakan kedua gayanya, yaitu K Q1 kali Q3 dibagi L pangkat 2 per 13 sama dengan K Q2 dikali Q3 bagi L pangkat 2 per 23. Nah, karena yang dibandingkan hanya besar gayanya, maka kedua gaya bisa kita samakan ya. Nah, di sini konstanta K-nya itu ada di kedua ruas ya, maka kita bisa coret saja.
dan Q3 juga ada 2 ya, maka coret saja. Maka hasilnya Q1 per L pangkat 2 per 13 sama dengan Q2 per L pangkat 2 per 23. Nah, dari posisi partikel pada gambar, jarak L13 merupakan jarak dari partikel 1 ke partikel 3, yaitu L12 ditambah L23. Karena L23 lebih besar dari L12, maka dapat diambil hubungan L23 dikali sama dengan 2 dikali L12. Tadi berarti L13 sama dengan L12 ditambah 2L12 sama dengan 3L12. Maka L13 sama dengan 3L per 12. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan jarak ke persamaannya, yaitu Q1 per 3L per 12 kuadrat sama dengan Q2 per 2L per 12 kuadrat. Nah, kita akan hitung pangkatnya terlebih dahulu, yaitu Q1 3 kuadrat yaitu 9L pangkat 2 per 12 sama dengan Q2 4L pangkat 2 per 12. Nah, karena L12 pangkat 2 ada di kedua ruas, maka bisa kita coret. Maka Q1 per 9 sama dengan Q2 per 4. Nah, kita bisa perbandingan muatannya ya. Jadi Q1 per Q2 9 banding 4. Nah, jadi perbandingan muatan Q1 terhadap Q2 adalah 9 banding 4. Oke, next ke nomor selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 3. Nah, di soal ini yang dinyatakan adalah potensial listrik di titik P. Nah, titik P itu berada di tengah sebuah persegi dan di setiap sudut perseginya adalah muatan listrik. Nah, data yang diketahui adalah sisi persegi, yaitu 1,5. Diketahui panjang sisi persegi. (1,5 meter) dan muatannya adalah Q1 sama dengan min 12 nanokolom, Q2 sama dengan 24 nanokolom, Q3 sama dengan 31 nanokolom, dan Q4-nya yaitu 17 nanokolom. Nah, karena yang dicari adalah potensial listrik, maka kita akan menggunakan rumus potensi listrik akibat satu muatan titik, yaitu V adalah potensial listrik ya. Lalu K adalah konstanta kolom yang nilai itu 9 dikali 10 pangkat 9. Lalu Q adalah besar muatan listrik dibagi R adalah jarak muatan ke titik yang ditinjau. Lalu kita akan tentukan jarak R. Titik P ada di pusat persegi, yaitu tadi kan titik persegi itu 1,5
dibagi, nah jadi jarak dari sudut ke pusat adalah sisi dibagi akar 2 ya. Nah, selanjutnya kita akan jumlahkan dulu semua muatannya. Tanda negatif tetap dihitung semuanya, yaitu min 12 tambah 24 sama dengan 12, 12 tambah 31 sama dengan 43, lalu 43 tambah 17 sama dengan 60. Nah, jadi total muatannya itu adalah 60 kolom atau Q total sama dengan 60 dikali 10 pangkat min 9. Nah, next kita akan masukkan ke rumus ke potensialnya, yaitu V sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 60 dikali 10 pangkat min 9 dibagi 1,5 bagi akar 2. Nah, yang pertama kita kalikan 9 dikali 60 yaitu 540, lalu 10 pangkat 9 dan 10 pangkat min 9 kita hilangkan saja ya, karena nilainya itu 1, jadi tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Lalu 1,5 dibagi akar 2 yaitu sekitar 1,06. Kalau ditulis jadi gini, volt 540 dibagi 1,06 yaitu hasilnya 509. Nah, jadi hasil akhir potensial listrik di titik P adalah 509 volt. Oke, next kita akan bahas soal selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 4. Nah, pada soal ini terdapat sebuah rangkaian listrik yang terdiri dari 2 baterai dan 1 hambatan luar. Nah, di sini diketahui ya, S1 sama dengan 4,4 volt dan hambatannya yaitu 2,3 ohm, lalu E2 sama dengan 2,1 volt dan hambatan 2 nya 1,8 ohm, lalu hambatan luarnya sebesar 5,5 ohm. Nah, yang ditanya adalah ada 2 ya. Yang pertama ada arus listrik yang mengalir pada rangkaian, dan yang kedua ada beda potensial atau tegangan terminal pada baterai 1. Nah, yang pertama kita akan menentukan GGL total rangkaian. Nah, dari gambar rangkaian arah kedua baterai saling berlawanan, maka GGL total diperoleh dengan cara GGL besar dikurangi GGL kecil, yaitu E total sama dengan E1 dikurangi E2. E total sama dengan ini 4,4 dikurangi E2. E2 nya yaitu 2,1, maka hasilnya 2,3. Selanjutnya kita akan menghitung hambatan total rangkaiannya. Nah, hambatan total adalah jumlah dari semua hambatan yang ada di rangkaiannya, yaitu R
total sama dengan R plus R1 ditambah R2. R total sama dengan R luar ya, berarti 5,5 ditambah R1 nya 2,3 ohm ditambah R2 nya 1,8 ohm. 5,5 ditambah 2,3, maka hasilnya 7,8. Nah, 7,8 ditambah 1,8 maka hasilnya 9,6. Nah, selanjutnya kita akan menghitung arus listriknya. Untuk mencari arus listrik, kita akan menggunakan hukum Ohm ya, yaitu I sama dengan E total dibagi R total. Nah, I sama dengan E totalnya itu kan 2,3 dan R totalnya yaitu 9,6. Maka hasilnya hasilnya 0,20 ampere. Nah, ini untuk jawaban yang A ya, arus listrik yang mengalir pada rangkaian, yaitu 0,20 ampere. Lalu selanjutnya kita akan menghitung tegangan terminal baterai 1. Nah, karena baterai 1 sedangkan mengalir arus, maka tegangan terminalnya adalah GGL dikurangi arus kali hambatan dalam, yaitu V1 sama dengan E1 dikurangi I R1. V1 sama dengan E1 nya itu 4,4 dikurangi ampernya 0,24 dikali R1 nya yaitu 2,3. Oke, seperti biasa kita mengalihkan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya, yaitu 0,24 dikali 0,23, hasilnya 0,552. Nah, lalu tinggal 4,4 dikurangi 0,552, maka hasilnya 3,85. Nah, ini untuk jawaban yang B ya, beda potensial antara terminal baterai 1. Nah, jadi arus listrik yang mengalir dalam rangkaian adalah 0,24 ampere, sedangkan tegangan terminal dalam baterai 1 adalah 3,85 volt. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan video tentang ujian akhir semester mata kuliah fisika dasar. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.